Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Di dalam bulan September ini adalah berbicara tentang misi, di mana sebuah panggilan yang mulia di dalam memberitakan kebenaran Injil Kristus kepada orang-orang yang belum mendengar atau percaya kepada Kristus. Hari ini kita akan bicara dengan satu tema, yaitu pelayanan menjangkau jiwa. Mari kita membuka bagian dari firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita melihat ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua, dan saya berharap Bapak Ibu juga yang membawa Alkitab atau ada HP di gadgetnya bisa membuka untuk melihatnya. Tapi kalau mata agak sulit, boleh lihat di PPT saya. Oke ya. Saya bacakan, andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Namun karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi orang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Semuanya ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang memukul angin. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Karya pengorbanan Kristus yang sudah Tuhan nyatakan menebus dosa kami, dan sudah kami terima, dan kami boleh disebut sebagai anak-anak-Mu. Itu adalah kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami, Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh firman, yang mendengar firman, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman yang melakukan firman-Mu itu. Tuhan, tolonglah kami, beri telinga seorang hamba murid yang mau diajar oleh Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh firman itu tertanam, bertumbuh di dalam diri kami, hidup kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu itu. Allah Roh Kudus, tolonglah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pada hari Rabu tanggal 10 September 2005. Jadi artinya 11 hari yang lalu, begitu ya. Dunia media sosial itu, bagi kita yang punya medsos, itu kita bisa tahu dihebohkan dengan sebuah berita yang tiba-tiba, yaitu seorang yang bernama Charles James
Creek atau yang dikenal dengan nama Charlie. Dia ditembak dan meninggal pada waktu dia sedang melakukan public speakingnya di hadapan sekitar 3.000 audiens di sebuah kampus di Amerika. Nah, siapakah Charlie ini? Saudara, dia adalah seorang yang usianya masih muda, dia penuh potensi, yang pasti dia pinter, begitu ya. Di tahun 2012 pada usia 18 tahun dia memutuskan drop out waktu dia kuliah. Jadi dia melakukan DO waktu kuliah dan dia beralih. Dia fokus memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk menjangkau anak-anak muda yang ada di seluruh kampus maunya dia di Amerika Serikat itu. Jadi di tahun 2012 itu di usia 18 tahun dia bersama dengan rekannya mendirikan sebuah organisasi mahasiswa konservatif yaitu Turning Point USA. Dengan tujuan apa? Untuk menyuarakan, untuk mendidik, menyebarkan prinsip-prinsip iman Kristen konservatif di kampus-kampus yang ada di Amerika itu. Artinya dari 2012, artinya dia sudah melayani Tuhan selama kurang lebih 13 tahun sampai dia mati ditembak itu. Nah, dia dikenal sebagai seorang aktivis muda dan kemudian dia dikenal sebagai salah satu suara yang paling berpengaruh di kalangan pemuda Kristen konservatif di Amerika Serikat. Dan pada waktu dia meninggal, di media sosial itu begitu banyak cuplikan-cuplikan video pelayanannya, semangat, keberaniannya di dalam dia berinteraksi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa yang mungkin sedang meragukan iman Kristen, yang mempertanyakan iman Kristen. Nah, dia berani menjawab itu. Dan dia bagaimana dia membela kebenaran iman Kristen di tengah dunia sekuler itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, melalui tragedi kematian Charlie ini, setidaknya orang-orang Kristen itu atau para pemimpin Kristen disadarkan dan diingatkan kembali bahwa di tengah dunia yang begitu sibuk, di mana setiap orang pada umumnya lebih fokus mengejar ambisinya, lebih mengejar karirnya, lebih sangat-sangat menikmati akan kenyamanan hidupnya, keuntungan pribadinya. Di situ ada seorang anak muda yang gigih, seorang Charlie. Dia berani bayar harga di dalam menjangkau jiwa-jiwa. Dia memiliki dedikasi yang sangat besar, semangat melayani Tuhan, hidup bagi Kristus di tengah dunia sekuler ini. Kita diingatkan akan sebuah panggilan yang sangat besar dan penting, memenangkan jiwa bagi Kristus di tengah dunia sekuler. Bapak Ibu, ketika Charlie memutuskan untuk fokus melayani Tuhan, saya yakin dia pasti tahu bahwa tidak mudah untuk melakukan hal ini. Kenapa? Karena di Amerika Serikat berbicara tentang hak asasi manusia, sangat-sangat mementingkan. Tentang bagaimana seorang yang mau membela iman Kristen, berbicara tentang iman Kristen di tengah-tengah kampus-kampus yang sekuler itu tidaklah gampang. Dan dia tahu pasti ada harga yang harus dia bayar ketika berbicara tentang keyakinan iman Kristen di tengah-tengah dunia sekuler yang tidak mudah, yang kita tahu maraknya LGBT. Bayangin, seorang hamba Tuhan yang kalau tidak mau memberkati pasangan LGBT, dia bisa dituntut. Nah, Charlie ini, dia berani membayar harga. Dan akhirnya dia mati tertembak. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dunia yang kita tinggal ini mengingatkan kita bahwa dunia membutuhkan dan memanggil anak-anak Tuhan untuk berani bayar harga, memiliki dedikasi di dalam melayani, untuk pergi menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nah, dalam Alkitab juga disebutkan, kita diingatkan akan sosok seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia tidak hanya berbicara tentang pelayanannya, tetapi juga tentang dedikasinya dengan semangat yang gigih, keberaniannya, pengorbanannya untuk bayar harga,
di dalam menjangkau orang-orang bagi Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita hari ini akan berbicara tentang bagaimana kita meneladani Rasul Paulus di dalam melayani Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus dengan dedikasinya, keberaniannya, dan integritasnya di dalam memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi Kristus. Nah, seringkali kita berpikir ketika memberitakan Injil, seringkali kita berpikir kepada sebuah misi, kita harus pergi ke tempat yang jauh. Kita harus pergi ke suatu tempat negara yang ekstrim misalnya contoh. Nah, tetapi hari ini saya membatasin untuk pemikiran kita bahwa bagaimana kita boleh memberitakan Injil Kristus itu ada di dalam area sekitar kita. Orang tua kita, anggota keluarga kita yang belum percaya, saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kerja kita, karyawan kita. Jadi batasannya adalah di mana kita ditempatkan Tuhan. Yang tadi pagi saya bilang sebagai seorang guru sekolah minggu, itu adalah sebuah ladang yang sangat baik sekali. Kita tidak perlu pergi jauh-jauh untuk memberitakan Injil, tetapi di dalam pelayanan sekolah minggu itu, atau pelayanan remaja itu, atau pemuda itu, anak-anak itu sudah langsung datang untuk tinggal digarap, untuk mereka dibawa mengenal Tuhan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dari teladan Rasul Paulus di dalam pelayanannya, Bapak Ibu. Yang pertama, kita melihat di dalam pelayanan Paulus bagaimana dia melayani dengan sikap kerelaan hatinya. Di dalam ayat 17 sampai 18, kita tahu bahwa Paulus itu tidak pernah menganggap remeh sedikit pun untuk tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang sebelumnya, di dalam ayat yang ke-16, di situ Paulus mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Atau Paulus mengatakan kita ini adalah orang-orang yang berhutang Injil keselamatan itu. Dan kemudian di dalam ayat 17 itu mencerminkan akan dedikasi Paulus untuk memenuhi panggilan di dalam memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan lihat bagaimana dia melayani dengan kerelaan apa saja yang Paulus lakukan yang menunjukkan akan kerelaannya itu, Bapak Ibu. Di situ kita bisa lihat bahwa ketika Paulus menyadari bahwa pelayanan yang dia lakukan bukan sebuah pilihan pribadi, mau atau tidak mau dia lakukan, atau karena ambisi pribadinya, saudara, kita melihat pelayanan itu bagi Paulus adalah sebuah tugas yang dipercayakan kepadanya, yang harus dia lakukan, di mana dia dengan sukarela untuk pergi memenuhi panggilan pelayanannya itu. Kalau kita baca surat-surat Paulus dalam Kisah Para Rasul, kita bisa lihat bagaimana perjalanan misi Paulus. Misi yang pertama, misi kedua, misi ketiga. Dia pergi ke kota-kota, satu kota demi satu kota, untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Apakah tidak ada tantangan? Apakah tidak ada harga yang harus dia bayar? Paulus mengalami semua itu. Dia dipukul, dia dicaci maki, dia pernah dipenjara, bahkan terakhir dia dihukum mati karena Injil yang dia beritakan. Dan di dalam panggilan pelayanan itu kita bisa melihat bagaimana Paulus itu dia rela, dia bersedia rela memenuhi panggilan itu. Kalau kita seringkali berbicara panggilan, kadang-kadang antara saya mau atau tidak mau saya lakukan. Tetapi sekali lagi panggilan pelayanan itu bukan berbicara saya mau atau tidak mau, tetapi bagaimana seharusnya saya itu bersedia rela untuk memenuhi panggilan pelayanan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan Paulus, dia rela pergi, bersedia pergi, dia lakukan panggilan pelayanan itu. Nah, saudara, Paulus bukan hanya rela pergi untuk melayani ke tempat-tempat yang Tuhan suruh dia pergi. Tetapi di situ kita melihat Paulus juga dia bersedia sukarela untuk menanggalkan hak privilege-nya, hak-hak khususnya sebagai seorang rasul. Saudara, kenapa
dia rela menanggalkan itu. Saudara, pada zaman itu ternyata ada banyak pengusaha keagamaan dalam tanda kutip yang mereka itu berkhotbah dengan tujuan untuk mendapatkan uang, keuntungan pribadi. Jadi itu ada sejak zaman dulu, begitu ya. Dan kemudian pada waktu itu Paulus itu ada sebagian orang-orang dari jemaat yang dia layani itu yang sedang mempertanyakan akan otoritas Paulus. Mereka mempertanyakan kerasulan Paulus, kemudian mereka mempertanyakan motivasi Paulus apa di dalam melayani mereka. Nah, oleh karena itu sesudah di tengah kondisi yang demikian, ada pengusaha keagamaan yang berkhotbah untuk mendapatkan uang, ada sekelompok orang yang mempertanyakan otoritas dia, yang mempertanyakan motivasi dia. Maka Paulus berkata kepada jemaat Korintus dengan terus terang, aku sebagai seorang rasul, aku punya hak. Aku punya hak privilege, aku punya hak-hak statusku untuk dihargai, pengakuan. Bahkan aku punya hak untuk didukung secara materi oleh jemaat yang dia sudah layani itu. Tetapi Paulus memilih untuk apa? Paulus memilih untuk melepaskan semua haknya itu sama sekali. Paulus tidak mengambil, Paulus tidak menggunakan sama sekali semua yang seharusnya dia dapatkan itu. Untuk apa? Untuk kebaikan yang lebih besar, yaitu pemberitaan Injil. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18, Paulus membahas pertanyaan ketika ada orang yang bertanya tentang apa upah karena memberitakan Injil itu. Apa upahmu di dalam memberitakan Injil itu? Saudara, saya sebagai kadang-kadang sering diundang khotbah di sebuah gereja yang lain. Apa upahnya ketika saya pergi berkhotbah? Terakhir saya biasa dapat viatikum, saudara. Ya, saya dapat viatikum, PK. Seolah-olah kalau melihat bahwa yaitu upah, begitu ya. Nah, Paulus ditanya, apa upah karena memberitakan Injil? Saudara, Paulus menegaskan bahwa upahnya itu bukan uang. Tetapi upahnya adalah dia memberitakan Injil tanpa bayaran. Dan dengan demikian dia bisa bermegah bahwa upahku adalah saya melayani karena kerelaan. Melayani tanpa harus didukung di dalam materi uang itu, Bapak Ibu. Bahkan di dalam ayat 1 Korintus 9 ayat 15 dia katakan bahwa dia lebih baik mati daripada membeli alasan kepada siapapun untuk membual tentang kemegahannya. Jadi artinya bahwa dia tidak mau segala hak apapun bisa menghalangi pemberitaan Injil itu. Jadi dia memilih, dia bersedia, rela menanggalkan semuanya itu. Sekali lagi demi apa? Demi kemajuan Injil yang lebih besar. Nah, Bapak Ibu, Paulus melayani bukan karena dia digaji, dia melayani bukan karena pujian. Tetapi dia tahu bahwa dia melayani dengan kerelaan itu, dia tahu karena jiwa-jiwa tergantung kepada ketaatannya untuk pergi melayani. Dan sekali lagi demi jiwa-jiwa itu Paulus rela tidak menuntut haknya sama sekali. Dan itu artinya apa? Itu artinya dia harus bekerja bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Jadi Paulus itu harus bekerja, dia melakukan kerja apa? Ada yang tahu? Dia buat tenda. Jadi ketika dia buat tenda menggunakan tangannya, artinya dia melakukan pekerjaan tangan yang sebenarnya di dalam zaman dulu Yunani, bagi orang-orang Yunani itu adalah sebuah pekerjaan yang kasar. Jadi pekerjaan yang sangat rendah. Jadi bagi orang Yunani pekerjaan yang baik itu, yang oke itu artinya apa? Pekerjaan yang menggunakan otak. Karena orang Yunani sangat mengandalkan apa? Otak, kepintaran. Paulus pintar nggak? Paulus pintar. Filsafat dia tahu nggak? Sangat tahu. Tapi ketika dia menggunakan tangan membuat tenda itu, dia rela dipandang hina oleh menurut Yunani dan bahkan menurut orang-orang jemaat Korintus yang melihat dia melakukan pekerjaan tangan yang kasar itu, dia rela dianggap hina.
Kita pun kadang-kadang mempunyai stereotip dalam arti orang-orang yang kalau kuli, yang kasar gitu ya. Kita seringkali bisa menganggap bahwa dia pekerjaannya lebih rendah, bukan kadang-kadang. Yang mengandalkan otot, yang mengandalkan tangan itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagi Paulus itu gak masalah, gak apa-apa. Kenapa? Karena dia tahu dirinya, dia memang sudah rela dan dia memilih untuk menanggalkan semua haknya, dan dia tidak peduli ketika dia dipandang hina dengan apa yang dia kerjakan. Dan sekali lagi justru bagi Paulus ini adalah sebuah kebanggaan, kemegahannya, dia melakukannya tanpa meminta dukungan dari jemaat yang dia layani itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Paulus ini tidak egois kalau kita bilang. Jadi ketidakegoisan Paulus ini mencerminkan teladan Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya sendiri demi keselamatan umat manusia itu. Demi siapa umat manusia itu? Ya kita yang ada di tempat ini Bapak Ibu. Dan kita mungkin tidak akan pernah diperhadapkan pada keputusan yang sama yang seperti Rasul Paulus hadapi. Menerima atau menolak dukungan demi kebaikan Injil. Tapi masing-masing kita memiliki pertanyaan penting yang harus kita jawab. Kebanggaan atau hak apa saja yang kita rela korbankan demi melayani Yesus selama ini. Dan hal ini seharusnya menjadi sebuah tantangan bagi orang Kristen masa kini untuk mempertimbangkan kembali bagaimana seharusnya kita itu dapat menggunakan hak-haknya dan sumber daya kita yang kita punya itu demi kebaikan orang lain dan demi satu hal yang lebih besar, bagaimana orang itu bisa mengalami Kristus Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita melayani bukan karena bicara soal nyaman atau tidak nyaman, tetapi karena kita dipanggil untuk rela memenuhi panggilan pelayanan itu. Nah Bapak Ibu, adakah hak-hak atau kenyamanan pribadi yang masih kita genggam, yang pada akhirnya menghambat di dalam pelayanan kita, di dalam menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yang kedua yang kita bisa lihat di sini, Paulus bukan hanya melayani dengan sikap rela, pergi, kesediaan, menanggalkan segala haknya, menanggalkan segala kenyamanannya. Tetapi di sini kita bisa lihat bahwa Paulus itu dia bersedia melepaskan lebih dalam lagi, dikatakan apa? Aku rela menjadi hamba atau pelayan bagi semua orang demi satu fokus. Yaitu apa? Memenangkan mereka bagi Kristus. Nah apa yang Paulus lakukan saudara di dalam kerendahan hatinya itu? Bagaimana dia menjadi hamba bagi semua orang. Saudara kalau kita lihat di dalam ayat 19 sampai 23 di situ dikatakan Paulus menunjukkan pelayanannya dengan menyesuaikan diri dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang agar mereka bisa percaya. Dikatakan bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat meskipun aku tidak harus melakukannya. Bagi orang yang tidak di bawah hukum Taurat, aku menjadi sama seperti mereka. Bagi orang yang lemah, aku menjadi orang yang lemah. Perhatikan Bapak Ibu, kata memenangkan atau menyelamatkan. Di situ Paulus mengulang-ulang kata itu. Ada 6 kali yang Paulus ulang. Di dalam ayat 19, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Kemudian di dalam ayat 22 itu, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan atau memenangkan sebagian dari mereka. Paulus tidak berkata, ini adalah untuk kepentingan diriku, untuk keuntungan diriku, supaya aku dipuji, supaya aku mendapatkan dukungan, mendapatkan materi yang besar. Tetapi Paulus satu fokus, dia berkata, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Kalau orang luar lihat apa yang Paulus lakukan Bapak Ibu, ya, Paulus lihat, orang-orang luar lihat apa yang Paulus lakukan, mungkin mereka akan menghakimi Paulus dan berpikir bahwa Paulus itu kok nampaknya tidak konsisten. Kok Paulus ini kayaknya sedang melakukan kompromi, dia mengubah kebenaran.
atau dia mengubah seolah-olah identitasnya ini ndak jelas begitu. Dia ini sebenarnya orang percaya Yesus atau enggak? Karena dia menjadikan dirinya semua hamba, menyesuaikan dirinya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sekali lagi Paulus yang dia tahu secara konsisten dia mengejar satu tujuan, yaitu memenangkan sebanyak orang bagi Kristus. Dan di dalam 1 Korintus 1 ayat 22-23 itu Paulus dengan jelas apa? Dia menyangkal hal itu. Dan Paulus katakan, aku tidak mengubah doktrin, aku tidak mengkompromi firman, aku tidak mengubah identitas sebagai seorang pengikut Kristus untuk menarik kelompok yang berbeda-beda itu. Nah, jadi apa yang Paulus lakukan Bapak Ibu untuk bisa menjangkau banyak orang itu? Yang Paulus lakukan adalah dia mengubah perilaku, dia mengubah cara pendekatannya yang lebih fleksibel, lebih efektif di dalam pelayanan membagikan Injil kepada banyak orang itu, yang seringkali kita kenal dengan istilah kontekstualisasi Injil, Bapak Ibu. Apa itu kontekstualisasi Injil? Nah, Bapak Ibu, apa yang Paulus lakukan tidak mudah, sekali lagi penuh dengan tantangan. Saya katakan untuk dia bisa membagikan Injil Kristus dan Injil Kristus itu bisa diterima. Kenapa? Karena kalau kita lihat pada zaman Paulus hidup, karena ada begitu banyak agama yang beragam di dalam kekaisaran Romawi pada waktu itu. Belum lagi komunitas Yahudi yang penuh dengan praktek dan adat keagamaan yang berbeda. Nah, jadi Paulus untuk menjangkau mereka, dia melakukan kontekstualisasi Injil, yaitu dia melakukan pendekatan kepada mereka, kemudian dia membangun satu relasi dengan mereka, kemudian mereka menjalin komunikasi dengan mereka dan memahami mereka, kebudayaan mereka, adat mereka. Dan dengan pesan yang sama itu disampaikan dengan cara-cara yang berbeda tergantung ke dalam latar belakang budaya dan agama para pendengarnya untuk menjangkau mereka. Dan ini yang dilakukan oleh banyak para misionaris yang sekarang, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, apakah mudah bagi Paulus? Tidak mudah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita sesama orang keturunan Chinese aja gampang gak untuk memberitakan Injil? Gak gampang. Saya punya keluarga dari pihak mama saya, jadi waikung saya itu dia orang China, kemudian jadi artinya saya masih ada kerabat di China. Jadi waktu saya studi di China, saya tuh cari mereka, saya pergi ke tempat mereka di Santo sana. Jadi saya masih punya cuyuma gitu ya, jadi saya panggil dia cuyuma. Dan tante gitu, tante yang paling gede gitu ya, dari anak yang paling besar. Nah, sepupu saya mereka bisa bahasa Mandarin, tetapi tantenya saya ini meskipun dia tinggal di China, dia tidak bisa bahasa Mandarin. Jadi dia hanya bisa bahasa Teochew. Nah, karena mereka orang Teochew Lang gitu ya. Dan saya yang sudah belajar bahasa Mandarin, saya merasa bahwa saya bisa ngomong. Ternyata dia nggak bisa bahasa Teochew, nggak bisa bahasa Mandarin. Dan saya celakanya, saya nggak bisa bahasa Teochew. Mama saya tidak mengajarkan bahasa Teochew, keluarga saya hanya tahu bahasa Mandarin dan bahasa Ke, karena papa saya orang Ke, gitu ya. Jadi mau ngomong sama dia mau ngomong sama saya nggak nyambung. Jadi saya cuma kata how, oke. Jadi dia juga nggak paham gitu ya. Bagaimana bisa untuk menginjili dia? Itu pun gak gampang, gak bisa ngomong. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak mudah untuk bisa melakukan kontekstualisasi Injil untuk menjangkau orang-orang. Kita yang ada teman, bos, atasan, keluarga, kita mau ngomong Injil aja gak semudah itu, bukan. Ketika kau ditanya, oh ya Tuhan kita sama, sudah mulut kita tertutup. Mau jelasin gimana lagi? Tidak mudah. Tetapi ini yang Paulus lakukan, Bapak Ibu. Dia belajar, mencari cara, butuh proses untuk bisa masuk menjangkau jiwa-jiwa dari berbagai latar belakang yang berbeda itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang ketiga yang kita lihat. Di situ Paulus
kembali menekankan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia menggunakan satu analogi, satu metafora perlombaan untuk menyampaikan kebenaran rohani dan mendorong orang-orang percaya untuk bertekun di dalam iman mereka dan di dalam pelayanan mereka. Nah, gambaran di dalam berlari itu, kalau kita lihat di dalam ayat 24 itu, bukanlah sebuah hal yang asing bagi jemaat yang di Korintus. Jadi ketika Paulus menggunakan gambaran seorang pelari, perlombaan, itu nggak asing. Kenapa? Karena pada waktu itu, zaman itu di kota Korintus itu menjadi pusat perlombaan. Jadi Paulus gunakan analogi itu dan jemaat Korintus sudah tahu, mereka sudah paham. Nah, Paulus memberitahu anak-anak Tuhan, orang-orang Korintus yang sebagai pelayan Tuhan dan termasuk kita, bahwa kita itu sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, kita itu perlu berlatih sedemikian rupa. Kita ini adalah ibarat seorang atlet yang sedang mau mengikuti perlombaan. Dan untuk di dalam memasuki perlombaan itu, maka kita harus berlatih sedemikian rupa sehingga kita itu tidak berlari tanpa tujuan. Kita itu tidak seperti di dalam ayat 25, kita itu tidak seperti seorang petinju yang asal memukul, Bapak Ibu. Jadi kita ini adalah seorang atlet yang pengen menang, yang berlomba, kompetisi. Tujuannya apa? Mencapai garis finish. Nah, kalau kita tidak ada usaha yang keras, tidak ada ketekunan, tidak ada fokus yang jelas, tujuan yang jelas dan tidak ada disiplin, maka kita tidak bisa memenangkan pertandingan itu. Itu jelas sekali Bapak Ibu. Dan di dalam berusaha untuk berlatih itu, memenangkan pertandingan itu, Paulus katakan kita harus menguasai diri di dalam segala hal. Bapak Ibu, di dalam zaman Yunani, biasanya seseorang yang mau ikut lomba, maka dia itu harus memberikan diri waktunya selama 10 bulan. Untuk apa? Untuk benar-benar dia melakukan disiplin total, untuk dilatih dengan ketat, melakukan persiapan yang ekstra berat, begitu ya. Jadi mencakup pengendalian diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Dan setelah 10 bulan, dia ketika dianggap layak, maka dia boleh diizinkan untuk mengikuti pertandingan. Nah, saya pikir atlet-atlet yang mau ikut berlomba juga demikian mereka. Nah, jadi kita ini adalah atlet yang tahu fokus kita, tidak asal lari, tekun, disiplin, di mana kita boleh melayani Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga tidak ada satupun yang menghalangi kita, yang menghambat kita, menggagalkan di dalam pelayanan kita. Dalam arti tidak ada sebuah rintangan, tantangan apapun yang menghalangi kita untuk bisa tetap melayani Tuhan, fokus melayani Tuhan. Dan di dalam ketekunan, fokus dan disiplin itu kita juga mengejar apa? Mengejar pertumbuhan rohani sebagai seorang pelayan Tuhan. Paulus katakan aku mendisiplin tubuhku. Mendisiplin tubuhku itu di dalam arti begini Bapak Ibu. Seolah-olah menonjok bawah mata itu. Dan membuat bawah mata itu menjadi hitam. Bapak Ibu ya. Pernah lihat orang ditonjok matanya dan hitam? Di sini mama saya pernah ketimpaan gitar itu jadi di sininya itu hitam. Ya. Nah, maksud Paulus itu apa? Maksud Paulus itu gambarannya. Maksudnya begini, bukan artinya kita harus ditonjok dulu begitu ya untuk bisa fokus. Nah, maksudnya adalah dengan analogi, dengan kata arti yang demikian seolah-olah apa? Ketika kita ditonjok itu yang hitam itu yang membuat mata kita kecil itu mungkin kita itu jadinya tidak apa? Geser kiri, geser kanan. Tidak mengalihkan fokus kita dan artinya kita itu hanya fokus melihat kepada kemana? Garis finish itu, kepada ke depan itu. Seolah-olah yang demikian Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, perjalanan iman kita sebagai anak Tuhan membutuhkan satu komitmen yang teguh. Kesediaan untuk terus maju terlepas dari kesulitan dan tantangan pelayanan apapun yang ada. Tapi kita perlu ingat bahwa kita ini adalah seorang atlet.
atlet yang bukan untuk memenangkan piala yang fana itu, tetapi kita itu sedang memenangkan mahkota yang abadi itu. Melayani Tuhan dan terus hidup bertumbuh dengan fokus, tekun, dan disiplin Bapak Ibu. Kalau kita lihat, kalau kita sering ke pantai, maka ini tahu ya, ini adalah tempat untuk penjaga pantai. Di Indonesia, pantai-pantainya saya belum pernah lihat ada tempat yang begini, begitu ya. Kayaknya ini copy paste gitu ya, Photoshop. Nah, yang itu itu di luar negeri, Bapak Ibu. Nah, kita tahu penjaga pantai tugas utamanya apa? Tugas utamanya sudah jelas, bukan lihat cewek-cewek cantik yang pakai bikini, bukan. Tetapi tugas utamanya itu dia menjaga keselamatan pengunjung yang ada, yang datang itu. Jadi dia mengawasi area yang berenang, memastikan pengunjung kita yang berkunjung ke pantai itu mematuhi aturan keselamatan. Dan kalau misalnya ada yang dadap dalam arti meminta pertolongan, maka dia harus segera menolong, memberikan pertolongan penyelamatan saat terjadi keadaan darurat. Nah, sekarang saya ingin ajak kita bayangin Bapak Ibu. Kalau kita yang tadinya berenang, yang tadinya hampir tenggelam, lalu kita dada-dada, petugas pantainya lagi main HP. Gak digubris. Atau petugas pantainya karena saking ngantuknya, panasnya pantai, dia ketiduran Bapak Ibu. Apa yang terjadi diri kita? Lewat bukan? Langsung ketemu Bapak di surga. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penjaga pantai itu tuh, jadi kalau dia mau melakukan tugasnya, artinya dia itu harus berlatih dengan tekun. Tekun dalam arti apa? Dia harus fokus. Dia harus mengendalikan dirinya sedemikian rupa untuk tidak main HP seperti kita yang main HP, lihat medsos 4 jam. Dia harus benar-benar di dalam shiftnya itu tidak boleh sama sekali tertidur. Jadi dia harus pasang matanya, melatih matanya untuk mengamati siapa saja yang melanggar, siapa saja yang perlu ditegur, dan siapa saja yang membutuhkan akan pertolongan di dalam keadaan darurat itu. Tujuannya apa? Agar tidak ada orang-orang yang jadi korban, nyawa yang terhilang Bapak Ibu. Nah kita Bapak Ibu, kita ini sama, pelayan Tuhan, taruhannya apa? Jiwa-jiwa di dalam kekekalan itu. Jiwa-jiwa di dalam kekekalan itu. Dan sekali lagi Alkitab katakan, Rasul Paulus katakan, jangan sampai ketika kamu memberitakan Injil, kamu sendiri ditolak. Jangan sampai sebagai seorang atlet kita ini didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan. Atau jangan sampai ketika kita memberitakan Injil, teman kita bilang, lu sama gua sama-sama tahu lah. Artinya apa? Ya, saya tahu kamu seperti apa. Gak usah sok suci lah misalnya. Nah maka itu Paulus ngomong, bagaimana kita harus betul-betul menjaga diri kita, mendisiplin diri kita di dalam kita sebagai seorang pelayan yang betul-betul di dalam pertumbuhan rohani kita. Dan ketika kita memberitakan Injil sebagai seorang pelayan itu, kita tidak ditolak. Dan Injil Kristus diberitakan dan kita dimenangkan bagi Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mau tidak kita memberitakan Injil seperti yang Paulus lakukan. Tetapi kita harus sadar bahwa sebagai seorang pelayan Tuhan, bagaimana kita melayani dengan kerendahan hati, kerelaan, dan kita melayani dengan tekun, fokus, dan disiplin itu. Nah kiranya Tuhan boleh menolong kita Bapak Ibu. Ingat bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, bahwa kita ini sudah dimenangkan bagi Kristus dan kita berhutang Injil Kristus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk sebuah panggilan yang mulia yang Tuhan percayakan kepada setiap kami yang sudah menerima anugerah keselamatan. Tuhan tolong berikan keberanian kepada setiap kami untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan.
Dan Tuhan, tolonglah kami sebagai seorang anak-anak Tuhan yang juga boleh menjaga diri kami, mendisiplin diri kami, sehingga ketika kami memberitakan Injil Kristus, kami tidak ditolak. Dan kami berharap, kami memohon, biarlah jiwa-jiwa lebih banyak lagi dibenangkan bagi Kristus. Pakai kami Tuhan, orang-orang yang ada di sekeliling kami membutuhkan Injil Kristus, dan berikan kepekaan itu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.